negara ini terlihat begitu menarik dan berbeda, hingga menempati posisi kedua sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Perempuan di sini sering hidup sampai usia 90 tahun, sementara laki-laki biasanya mencapai sekitar 75 tahun. Seperti halnya kriket yang membakar semangat masyarakat India, sepak bola memiliki tempat yang sangat kuat di hati penduduknya. Setiap tahun, dalam sebuah perayaan terkenal, ratusan ton tomat dilemparkan saat orang-orang saling melempar dengan penuh kegembiraan. Teman-teman, negara ini adalah Spanyol. Orang-orang Spanyol dikenal karena gaya hidup mereka yang ceria, positif, dan santai. Keluarga, persahabatan, makanan, dan kebahagiaan kecil sehari-hari sangat dihargai. Karena itu, hidup tidak dijalani dengan terburu-buru, melainkan dinikmati perlahan dan penuh perhatian. Tradisi yang dikenal sebagai siesta, yaitu istirahat di sore hari, masih dijalankan di banyak kota kecil dan besar. Pada waktu ini, toko-toko biasanya tutup selama 2 atau 3 jam agar orang dapat beristirahat. Dan berbicara tentang keunikan budaya, lagu kebangsaan Spanyol, La Marcha Real, adalah salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di dunia yang tidak memiliki lirik resmi. Sepanjang sejarah, sudah ada beberapa upaya untuk menambahkan kata-kata, tetapi tidak ada yang bertahan. Anda mungkin pernah mendengar tentang La Tomatina, tetapi kenyataannya bahkan lebih luar biasa dari yang dibayangkan. Setiap Rabu terakhir bulan Agustus, kota kecil Bunyol berubah menjadi medan perang tomat terbesar di dunia. Lebih dari 20.000 orang berkumpul untuk melempar lebih dari 100 ton tomat matang satu sama lain. Tomat harus diremas terlebih dahulu sebelum dilempar agar tidak menimbulkan cedera. Ini bukan kekacauan, melainkan kesenangan yang teratur dengan memperhatikan keamanan. Setelah pertempuran merah yang meriah berakhir, mobil pemadam kebakaran datang untuk membersihkan seluruh kota. Jadi, apakah Anda mau ikut dalam pertarungan tomat raksasa seperti ini? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Lalu ada Semana Santa, yang berlangsung selama pekan menjelang Paskah. Di sini Anda akan melihat ribuan peserta bertopeng yang disebut Nazarenos berjalan diam melewati jalan-jalan kuno sambil membawa patung. Patung indah yang menggambarkan kisah sengsara Yesus Kristus. Pasos, yaitu panggung kayu raksasa berbobot ton, dipikul oleh puluhan pria yang bergerak mengikuti irama drum dan musik langsung. Lebih dari 1 juta pengunjung datang untuk menyaksikan salah satu prosesi keagamaan terindah di Eropa. Namun mungkin festival yang paling memikat terjadi di Valencia setiap bulan Maret saat Las Fallas. Puluhan patung raksasa setinggi hingga 50 kaki didirikan di seluruh kota. Karya ini, yang disebut Fallas, terbuat dari karton, kayu, dan plester, menampilkan tokoh kartun lucu hingga sindiran terhadap politisi. Setelah 5 hari parade dan pesta, semua karya seni luar biasa ini dibakar dalam malam api yang disebut La Crema. Jutaan dolar dihabiskan untuk menciptakan karya-karya rumit ini. Meskipun semua akan hancur dalam hitungan hari, warga Valencia percaya bahwa membakarnya membawa pembaruan dan kehidupan yang lebih baik. Di Spanyol, mengenakan pakaian renang tidak wajib di banyak pantai. Berenang tanpa busana diterima secara luas di berbagai wilayah. Mencerminkan pandangan terhadap tubuh yang mirip dengan Jerman atau Belanda, pantai terkenal seperti Playa de los Muertos di Andalusia, Playa del Torn di Catalonia, dan Vera Playa dikenal dengan suasana naturisnya. Vera sangat menarik karena memiliki area khusus di mana Anda bisa berbelanja, makan di restoran, atau minum kopi tanpa pakaian jika menginginkannya. Hukum Spanyol tentang ketelanjangan di ruang publik cukup longgar, menjadikan negara ini salah satu yang paling terbuka di Eropa dalam hal penerimaan tubuh. Jika Vera Playa menarik perhatian Anda, tulis angka 3 di kolom komentar. Menurut Federasi Spanyol untuk Kebebasan Tubuh, lebih dari 1,5 juta warga Spanyol menjalani gaya hidup liberal ini, termasuk semakin banyak perempuan berusia di atas 40 tahun. Ini bukan tentang pamer atau pemberontakan, melainkan tentang kenyamanan mendasar terhadap tubuh manusia yang mencerminkan nilai Spanyol tentang penerimaan dan hidup secara alami. Jika Anda mengira Inggris memiliki budaya pop terbaik,
Spanyol mungkin akan mengubah pandangan Anda sepenuhnya. Dengan lebih dari 280.000 bar, Spanyol memegang rekor Eropa dengan sekitar 1 bar untuk setiap 170 penduduk. Bahkan desa terkecil pun memiliki tempat berkumpul, dan tempat ini bukan sekadar lokasi untuk minum, melainkan pusat kehidupan sosial sehari-hari. Barcelona memimpin dengan 4 tempat yang masuk dalam daftar 50 bar terbaik dunia tahun 2023, mengungguli London dan New York. Kota ini cepat berkembang menjadi ibu kota koktail Eropa. Namun yang membuat budaya bar Spanyol benar-benar unik adalah sifatnya yang inklusif. Teman, rekan kerja, orang tua tunggal, dan profesional muda duduk di meja yang sama. Lebih dari 70% perempuan Spanyol mengatakan mereka merasa aman di tempat ini. Pendekatan Spanyol terhadap bar bukan tentang mabuk, melainkan membangun hubungan. Meskipun konsumsi alkohol tinggi, mabuk di ruang publik relatif jarang. Suasananya ramah, santai, dan bertanggung jawab. Bar berfungsi sebagai pusat komunitas tempat berbagai usia berkumpul, membahas politik lokal hingga kabar keluarga, membentuk jalinan sosial yang telah hilang di banyak negara lain. Teman-teman, dalam jeda 5 detik ini, tulis angka 4 untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama saya. Jangan lupa juga tekan suka sebagai bentuk dukungan kecil untuk kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Tersembunyi di perbukitan hijau Andalusia, terdapat salah satu destinasi paling unik di Eropa, Juscar. Satu-satunya desa Smurf di benua ini, kisahnya dimulai pada tahun 2011, ketika sebuah studio Hollywood memilih desa tradisional bercat putih ini sebagai lokasi promosi film The Smurfs. Semua 170 rumah, gereja, pemakaman, bahkan balai kota dicat biru cerah mengikuti karakter kartun terkenal itu. Awalnya direncanakan sebagai kampanye sementara, namun hal tak terduga terjadi. Wisatawan berdatangan dan jumlah pengunjung meningkat 10 kali lipat dalam beberapa bulan. Saat tiba waktunya mengecat kembali rumah-rumah menjadi putih, warga mengadakan pemungutan suara. Mayoritas memilih mempertahankan warna biru, karena identitas unik ini membawa peluang ekonomi bagi komunitas kecil mereka. Meskipun kini tidak bisa lagi secara resmi menggunakan nama Desa Smurf, karena masalah lisensi, penduduk tetap menyebutnya Desa Biru. Kisah ini menunjukkan sikap praktis orang Spanyol ketika hidup memberi kesempatan. Bahkan yang tidak biasa, mereka menerimanya dan menjadikannya bermanfaat bagi komunitas. Saat malam tiba di Spanyol, negara ini benar-benar hidup dengan cara yang sulit ditemukan di tempat lain. Orang Spanyol tidak sekadar memiliki kehidupan malam. Mereka menjadikannya sebuah seni. Makan malam biasanya dimulai setelah pukul 9 malam. Dan jika Anda diundang ke pesta pukul 11 malam, itu hal biasa. Ini bukan perencanaan yang buruk, melainkan ritme budaya yang mengutamakan kebersamaan dan perayaan. Di Madrid, Barcelona, dan Seville, waktu seolah berjalan berbeda. Klub malam bahkan baru mulai ramai setelah tengah malam. Dan saat itu jalanan dipenuhi energi. Beberapa malam dimulai dengan pertunjukan flamenco, di mana setiap hentakan dan petikan terasa seperti bahasa jiwa. Yang lain bermula di teras atap dengan pemandangan kota berkilau, bersulang dengan segelas rioja. Malam mana yang akan Anda pilih? Tulis angka 1 untuk flamenco dan musik langsung, atau 2 untuk bar atap dan pemandangan kota. Namun inilah yang membuat kehidupan malam Spanyol istimewa. Ini bukan hanya tentang berpesta, tetapi tentang kebersamaan. Orang asing menjadi teman melalui lagu yang dinyanyikan bersama. Pasangan bergoyang mengikuti irama, tanpa perlu kata-kata. Pelancong Solo menemukan rasa memiliki di tengah keramaian. Orang Spanyol menciptakan budaya malam di mana kegembiraan menular dan kehangatan manusia menerangi jam-jam tergelap. The New York Times pernah menulis bahwa jika flamenco adalah cara orang Spanyol bercerita lewat musik, maka masakan adalah cara mereka mengekspresikan diri melalui rasa. Makanan Spanyol bukan sekadar pengisi perut, melainkan penghubung. Bahasa yang berbicara tentang keluarga, kesabaran, dan kebahagiaan murni. Dapur Spanyol mengubah bahan sederhana menjadi sesuatu yang istimewa. Minyak zaitun, emas cair mereka, berkilau di atas gurita panggang yang segar oleh angin laut, bawang putih dan tomat matang menyatu dalam sofrito.
Dasar klasik yang menyimpan warisan dan perhatian. Benang saffron yang sangat berharga memberi warna keemasan pada hidangan nasi. Dan paprika dari La Vera yang berasap dan kuat menghadirkan ciri khas yang tak terlupakan. Paella, jiwa Valencia, menceritakan kisah kebersamaan. Nasi dimasak hingga membentuk sokarat. Lapisan karamel yang dihargai seperti harta. Di sekeliling wajan, keluarga dan sahabat berkumpul. Setiap suapan dipenuhi percakapan. Di Andalusia, sup dingin seperti gazpacho dan salmorejo memberi kesegaran dari panas matahari. Membuktikan bahwa kesederhanaan sering menyimpan keindahan terbesar. Lalu ada tapas, hidangan kecil yang menyatukan hati besar. Patatas bravas, kroket, jamon serrano, keju manchego. Semuanya mengundang untuk berbagi cerita dan tawa. Setiap gigitan menghubungkan orang dengan irama kehidupan. Di Spanyol, makan berarti merayakan hidup, menghormati asal-usul, dan menghargai kebersamaan. Bayangkan tinggal di rumah dengan langit-langit berupa batu besar yang sudah ada jutaan tahun. Selamat datang di Setenil de las Bodegas, desa paling unik di Eropa. Tempat rumah, bar, dan toko bahan makanan dibangun langsung di dinding batu. Formasi batunya sangat besar, sehingga banyak rumah tidak memerlukan atap biasa. Batu itu sendiri menjadi pelindung, membantu seluruh kota tetap sejuk saat musim panas dan hangat ketika musim dingin. Warga setempat bercanda bahwa di Setenil, Anda hanya perlu membeli dinding dan lantai karena atap adalah hadiah dari alam. Ini bukan percobaan arsitektur modern. Orang-orang telah tinggal di sini terus-menerus sejak abad pertengahan. Dengan sejarah yang membentang ratusan tahun, kini keunikan ini menjadikan Setenil salah satu tujuan wisata paling aneh di Eropa. Menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun, Anda bisa duduk di bar kecil bernama La Cueva del Sol, memesan segelas anggur merah, lalu mendongak dan melihat batu raksasa menggantung hanya beberapa kaki di atas kepala. Rasanya menegangkan sekaligus memikat, seperti makan di dalam keajaiban geologi yang juga menjadi lingkungan tempat tinggal seseorang. Dengan lebih dari 2.500 kastel tersebar di seluruh negeri, Spanyol memiliki kepadatan kastel utuh tertinggi di Eropa. Bangunan ini bukan sekadar benteng pertahanan, tetapi karya seni hidup yang mencerminkan berbagai periode arsitektur dari Romawi kuno hingga Moor yang memukau, Gotik yang misterius, dan Renaissance yang megah. Banyak kastel di Spanyol terlihat seperti berasal dari film Disney. Dan ada alasannya, Alcázar of Segovia, yang dianggap sebagai kastel terindah di Spanyol, berdiri di atas tebing setinggi hampir 100 kaki dan diyakini menginspirasi desain kastel putri pertama Walt Disney. Bagian yang mengejutkan adalah banyak kastel ini yang sempat ditinggalkan selama ratusan tahun setelah perang dan hilangnya keluarga bangsawan. Pernah dijual hanya dengan harga beberapa ribu dolar, ada yang ditawarkan sekitar 2.000 dolar. Setara biaya makan malam mewah untuk 2 orang di Manhattan. Bayangkan memiliki sepotong sejarah abad pertengahan dengan harga lebih murah dari kebanyakan liburan. Jika harus memilih satu tempat yang mewakili pesona, keberagaman, dan daya tarik Spanyol, maka itu adalah Barcelona. Kota di mana seni, laut, dan sepak bola berpadu harmonis. Setiap tahun, lebih dari 27 juta wisatawan datang, jumlah yang melampaui populasi Florida, untuk menjelajahi salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Yang membuat Barcelona istimewa adalah keberagamannya dalam area yang tidak terlalu luas. Anda bisa memulai pagi dengan mendaki ke puncak Park Güell untuk menikmati pemandangan kota di bawah sinar matahari Mediterania, lalu bersantai menikmati sangria di pantai Barceloneta. Semua dalam jarak kurang dari 6 mil. Permata utamanya adalah Katedral Sagrada Familia, bangunan religius ambisius yang arsitek pertamanya wafat lebih dari 100 tahun lalu, namun hingga kini masih belum selesai, dengan tinggi rencana 566 kaki. Bangunan ini akan menjadi gereja tertinggi di dunia saat rampung. Melampaui Katedral Ulm di Jerman, karya agung ini mencerminkan cara Spanyol menciptakan sesuatu yang luar biasa, meski harus menunggu beberapa generasi.
Terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada di selatan Spanyol. Lanjaron tidak hanya terkenal karena menghasilkan air mineral terbaik di Eropa, desa ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan penduduk berusia panjang di dunia, di mana umur panjang terasa seperti hal biasa. Desa ini menarik perhatian Eropa pada tahun 1999 ketika pemerintah setempat bercanda mengumumkan agar warga tetap sehat dan terus hidup sampai pemakaman baru selesai dibangun. Pernyataan ini muncul karena keterbatasan lahan pemakaman, dan walau bersifat simbolis, hal itu memperkuat citra Lanjaron sebagai desa dengan penduduk berumur panjang. Dengan udara pegunungan yang segar dan air mineral alami yang dimanfaatkan sejak abad ke-18, tidak heran banyak lansia dari berbagai negara Eropa memilih Lanjaron untuk beristirahat, memulihkan kesehatan, dan menikmati hidup yang tenang, lingkungan bersih, hidup tanpa stres, dan dukungan komunitas menciptakan kondisi yang membuat usia lanjut terasa wajar. Di banyak kota Spanyol, terutama kawasan bersejarah di Madrid, Barcelona, Seville, dan Granada, pemerintah daerah menerapkan aturan ketat agar balkon terlihat serasi dan indah. Ini bukan aturan berlebihan, melainkan upaya menjaga keindahan kota serta memastikan bangunan baru selaras dengan arsitektur klasik di sekitarnya. Balkon adalah bagian penting dari budaya Spanyol sebagai ruang luar tempat warga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika rumah Anda berada di area warisan dan Anda membangun balkon secara keliru, memakai bahan modern yang tidak sesuai, atau mengubah fasad sembarangan, Anda mungkin diwajibkan memperbaikinya agar sesuai desain asli. Perhatian pada keselarasan arsitektur ini mencerminkan nilai Spanyol yang lebih luas, bahwa ekspresi pribadi seharusnya memperindah, bukan merusak keindahan bersama. Filosofi ini menempatkan pengalaman estetika kolektif di atas preferensi pribadi semata. Jika Anda menginginkan hidangan yang memadukan cita rasa kaya dan tradisi kuno, kunjungilah Sobrino de Botín di Madrid. Tempat legendaris ini memegang rekor dunia Guinness sebagai restoran tertua yang terus beroperasi tanpa henti sejak tahun 1725. Di dalamnya, dinding batu asli, balok kayu, dan oven abad ke-18 menciptakan suasana yang terasa berhenti dalam waktu. Oven yang sama masih digunakan setiap hari untuk menyiapkan hidangan khas mereka. Cochinillo asado atau babi panggang muda. Hasilnya adalah kulit renyah dan daging lembut yang meleleh di mulut. Pengalaman tak terlupakan yang menghubungkan Anda dengan ratusan tahun tradisi kuliner. Tempat bersejarah ini telah menyambut wisatawan penasaran, kepala negara, dan penulis terkenal seperti Ernest Hemingway, yang memujinya dalam The Sun Also Rises dan menyebutnya menyajikan daging babi terbaik di dunia. Makan di sini bukan sekadar bersantap, tetapi ikut merasakan sejarah hidup yang telah berjalan hampir 3 abad. Jika Anda mengira tinggal di gua adalah hal prasejarah, bersiaplah terkejut oleh Guadix, kota kecil di Andalusia dengan lebih dari 2.000 rumah yang seluruhnya berada di bawah tanah. Ini bukan hunian sederhana, melainkan rumah modern lengkap dengan Wi-Fi, televisi kabel, air panas, mesin cuci, dan pendingin udara, hanya tanpa jendela. Rumah unik ini dipahat jauh ke dalam bukit batu pasir yang lunak. Saat suhu musim panas di luar bisa melebihi 100 derajat Fahrenheit, bagian dalam rumah gua tetap stabil antara 60 hingga 68 derajat sepanjang tahun. Komunitas ini telah ada sejak zaman Romawi. Dengan lebih dari 4.000 orang kini tinggal di rumah bawah tanah modern yang senyaman apartemen kota besar. Kini banyak rumah gua telah diubah menjadi hotel butik dan museum, sehingga pengunjung dapat merasakan tinggal di bawah tanah sambil tetap menikmati kenyamanan modern. Jika Anda pernah memimpikan gaya hidup sederhana, namun lengkap, Guadix membuktikan hal itu sangat mungkin. Di lanskap kering Teruel di Aragon, terdapat salah satu lokasi paling tidak biasa di Eropa. Area penyimpanan pesawat raksasa bernama Plataforma Aeroportuaria de Teruel. Tempat ini bukan hanya area penyimpanan pesawat terbesar di Eropa, tetapi juga salah satu pusat daur ulang penerbangan utama dunia, dengan luas sekitar 840 acre. Lokasi ini dapat menampung hingga 250 pesawat.
termasuk raksasa seperti Airbus A380 dan Boeing 747. Selama pandemi COVID-19, maskapai seperti Lufthansa, Air France, dan Singapore Airlines memarkir armada mereka di sini. Namun Teruel bukan sekadar tempat parkir. Tarmac Aerosave, anak perusahaan Airbus, merawat, menyimpan, dan membongkar pesawat menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan daur ulang hingga 92% komponennya termasuk mesin dan elektronik. Tempat ini memadukan teknologi tinggi dengan kondisi alam ekstrem, menunjukkan peran mengejutkan Spanyol dalam dunia penerbangan global. Ke-15 fakta ini menunjukkan bahwa Spanyol bukan sekadar berbeda dari negara lain, tetapi memiliki filosofi hidup yang unik, dari kota bawah tanah hingga restoran berusia 300 tahun. Dari desa biru hingga kuburan pesawat, Spanyol terus menghadirkan kejutan melalui pendekatannya terhadap arsitektur, perayaan, dan kehidupan komunitas. Yang menghubungkan semua fakta ini adalah komitmen masyarakat Spanyol untuk menikmati hidup sepenuhnya. Entah itu melempar tomat kepada orang asing, tinggal di bawah tanah, atau mempertahankan restoran selama berabad-abad. Mereka berhasil menyeimbangkan tradisi dan inovasi, ekspresi pribadi dan keharmonisan bersama, serta tujuan serius dengan perayaan penuh kegembiraan. Tulis di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan Anda, dan beritahu negara mana yang ingin Anda bahas berikutnya. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga sukses selalu untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.